bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Damayanti dengan NIM 2269010524. Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Nursyam, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan SPSS dengan menggunakan uji one tiled test atau uji satu pihak. Di sini saya akan menguji uji pihak kanan. Nah, untuk menggunakan uji pihak kanan ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan bunyi H alternatifnya itu lebih besar. Di sini kita mengambil contoh soal di mana ini seseorang ingin menguji kemampuan pedagang dalam menjual apel per hari. Data diambil itu berjumlah 20 pedagang apel secara random. Datanya itu ini dia datanya. Pada pedagang pertama itu dia dapat menjual dalam per hari itu 80 kg per hari, pedagang kedua 78 kg per hari, pedagang ketiga 85 kg per hari, sampai pedagang ke-20 itu dia mampu menjual 75 kg per hari. Nah, dari data ini kita bisa mengambil hipotesis, di mana hipotesisnya itu sini kan peneliti akan menguji apakah benar kemampuan pedagang apel itu paling banyak 100 kg. Hipotesisnya itu H0 itu lebih kecil atau sama dengan 100 kg, dan H alternatifnya itu lebih dari 100 kg. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah masuk. Pertama kita ke variabel view, name-nya itu kita tulis pedagang, terus labelnya kita pilih kemampuan jual, terus measure-nya kita pilih scale. Setelah itu kita ke data view. Di sini sudah ada pedagang. Di sini kita salin data yang tadi. Ini kita salin. Ini kita copy. Terus kita salin ke sini. Nah, ini dia data yang telah saya salin. Di sini berjumlah 20 pedagang. Setelah itu kita ke analyze, terus ke confirming kita one sample t-test. Di sini kemampuan jualnya itu kan kita ke test variabel, terus test value-nya ini kita pilih 100 karena tadi kan kita mempunyai hipotesis. Terus oke. Nah, ini dia hasil SPSS-nya. Di sini kan ada dua tabel. Yang pertama tabel one sample statistik, yang kedua one sample test. Yang kita gunakan itu hanya one sample test. Dimana kan di sini kita akan membandingkan T hitung dan T tabelnya. Di sini T hitungnya itu minus 4,4. Berarti T hitungnya minus 4,4. Nah, pada uji pihak kanan ini mempunyai ketentuan, di mana pada sebelah kiri ini ada wilayah penolakan H0, sedangkan di sebelah kanan ini merupakan wilayah penerimaan H0. Nah, jika nilai T hitung itu berada di wilayah penolakan H0, itu berarti H alternatifnya diterima dan H0-nya ditolak. Tapi jika nilai T hitungnya berada di wilayah penerimaan H0, itu berarti H alternatifnya ditolak dan H0-nya diterima. Ini dia gambar yang hasil yang kita peroleh, di mana nilai
T hitung tadi kan itu minus 4, T hitung tadi kan itu minus 4,4. Berarti di sini kita tulis minus 4,4. Nah, kita minus 4,4. Nah, setelah kita mengetahui nilai T hitung itu, kita bisa mencari nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabelnya itu, kita dapat melihatnya pada tabel uji satu pihak. Di sini tadi kan sampel yang digunakan itu ada 20. Nah, tapi kita harus mencari nilai DF-nya. Untuk mencari DF-nya itu dengan cara 20 minus 1, yaitu 19. Atau bisa kita lihat pada hasil SPSS yang tadi. Di sini, di samping nilai T ini ada DF. Ini tuh ada 19. Nah, 19 ini dapat dari 20 minus 1, yaitu 19. Kita DF-nya itu 19, kita cari 19. Karena ini menggunakan uji satu pihak, berarti 0,05. Berarti kita sejajarkan 0,05 dengan 19, yaitu 1,72 nilai T tabelnya. Berarti nilai T tabelnya itu 1,72 di sini. Ini nilai T tabelnya kita mungkinkan itu nilai tabelnya itu kita taruh di sini, dan nilai T hitungnya itu kita simpan di sini. Nah, setelah kita mengetahui nilai T hitung dan T tabelnya, kita dapat menarik kesimpulan di mana ini kan nilai T tabelnya berada di wilayah penolakan H0. Berarti T tabel tadi kan berada di T tabel itu berada di wilayah penolakan H0. Sedangkan T hitung itu berada di wilayah penerimaan H0. Nah, itu berarti kesimpulannya ini itu kita bisa menarik kesimpulan yang berarti karena T tabelnya itu ada di daerah penolakan dan T hitungnya itu ada di wilayah penerimaan. Itu berarti itu H0-nya itu diterima. Berarti H0-nya diterima. Sedangkan H alternatifnya itu ditolak. Karena kan tadi saya bilang itu jika yang saya tadi bilang, jika nilai T hitung itu berada di wilayah penolakan, itu berarti H alternatif ditolak dan H0-nya itu diterima. Tapi jika T hitung berada di wilayah penolakan H0, itu berarti H alternatif ditolak dan H0-nya diterima. Ini kan T hitungnya ada di wilayah penerima dan T tabelnya ada di wilayah penolakan. Inilah kesimpulannya, berarti H0-nya diterima dan H alternatifnya itu
ditolak. Baik, itu saja dari presentasi tutorial cara menggunakan SPSS dengan uji satu pihak, atau di sini saya menggunakan uji pihak kanan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.